lagi bersama saya Justianuga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil meresum saya pada pertemuan kelima pada mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Langsung saja. Sejarah Gereja di Nusantara. Kerajaan sejarah di Nusantara memiliki perjalanan panjang, yang dimana dimulai sejak abad ke-14. Berikut ada beberapa garis besar tentang perkembangannya sejarah gereja tersebut. Yang pertama itu, pada mula kekristenan di Nusantara, yaitu pada abad ke-14 sampai dengan 16. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nasaret yang di Padang Lawas, Sumatera Utara, sekitaran abad ke-9 sampai dengan hingga abad ke-14. Pada abad ke-16 itu, para misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit itu, mereka mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis. Hal ini terjadi pada abad ke-16. Jadi pada tahun 1534, Franciscus Florentius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal, yang dimana Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan juga di timur. Namun, dengan datangnya Belanda atau Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis tersebut. Dan yang ketiga, dominasi Belanda dan perkembangan Protestan. Hal ini terjadi pada abad ke-17 sampai dengan 19. Jadi, awal mulanya itu Belanda yang berhubungan dengan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan untuk berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan juga di Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara, Gereja Protestan Indonesia yang di bagian barat, atau yang sering disebut dengan GPIB, dan Gereja Protestan Maluku yang disebut dengan GPM. Yang keempat, kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi Katolik itu berkembang di Flores, Timur, Kalimantan, dan juga di Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia, yang dimana mereka ini menjadi cikal bakal keuskupan yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan abad ke-20 sampai dengan sekarang. Jadi pada tahun 1947 gereja Katolik dan Protestan itu berkembang pesat, dan juga pada tahun 1967 Kardinal pertama Indonesia Julius Darmenatmanja atau sering disebut dengan SJ, ada beberapa hal yang munculnya organisasi Konvensi Wali Gereja Indonesia atau yang sering disebut dengan KWI, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang sering disebut dengan PGI. Sekian hasil meresum saya pada pertemuan kelima. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.